ditunggu-tunggu juga gitu ya buat pasangan unyu-unyu ini ya, Masya Allah. Iya. Dan Jadi, dari prosesnya dari awal kita diinfokan waktu hamil ngabarin Mas Ari hamil, Teh Yunda, alhamdulillah gitu. Iya. Kita juga happy ternyata prosesnya udah sampai ke kalau udah 7 orang tua bulanan. ke kembar lagi kan. Lihat perjuangannya seperti apa sih menanti 5 tahun mungkin gak mudah gitu Mas Ari. Iya, itu dia ya. Kita kan sebagai manusia ikhtiar ya. Baik lagi kan Allah yang nentuin semuanya. Masalah waktu itu kan Allah yang tahu kapan waktu terbaik gitu kan. Jadi kapanpun itu yang penting kita ikhtiar terus gitu. Nggak pernah, jangan pernah itu semangat gitu ya. Jadi yang mungkin yang di luaran sana yang juga masih nunggu sampai sekarang gitu ya. Ya mudah-mudahan ini jadi inspirasi juga buat yang lain gitu bahwa kita memang harus terus berusaha. Melihat akhirnya mendapatkan bayi kembar laki-laki mungkin seperti apa nih melihat sebagai sahabat? Ya menarik sih ya karena perjuangan dari Ko Denis juga kan dari nong lihatnya ya. Waktu itu baru menongol di TikTok gitu kan. Terus kemudian kita dengar beliau ini kalau diundang ke luar kota tuh ya kan nggak pernah apa namanya seikhlasnya gitu ya, tidur di masjid. Kalau Denis tuh kalau tidur di masjid ya, kalau di luar kota nggak ke hotel. Terus untuk perjuangannya sekarang kemudian akhirnya bisa berumah tangga, punya rumah, kemudian punya hamil akhirnya gitu kayak Pertanyaannya kembar, kan anaknya kembar, cowok-cowok. iya maksudnya kenikmatnya bertubi-tubi, sekalinya hamil bertubi kembar lagi udah Cowok-cowok lagi, jadi cowok buat lagi jagain semua. Mungkin pernah sharing nggak sih terkait mungkin kemarin mungkin dari isi sempet nggak sih kalian berdua tuh curhat gitu? Ya paling cerita aja bahwa memang pasangan ini memang pengen, ya siapa sih pasangan yang nggak pengen disegerakan gitu ya, punya momongan tapi istilahnya. dia mah jarang curhat ya, malah kalau dia dicurhatin kan. Benar, kalau curhat tuh nggak, malah kita yang curhat kayaknya ya. Malah kita yang kayaknya banyak masalah terus ya. Tapi ya itu dia berkat kesabaran keduanya ini dari Ko Denis dan juga Teh Yunda ini ya akhirnya kan membuahkan hasil gitu ya. Ya itu dia tadi kita manusia cuma bisa berusaha tapi Allah yang nentuin yang terbaik. Apa kita update sedikit tentang update kesehatan kemarin Oh, ya kemarin mungkin gimana? Oh iya, kemarin itu ya itu dia kan baru pulang dari Jepang memang kebetulan. Jadi kemarin itu dipikir sakitnya sakit biasa, batuk sih, batuknya kencang banget. Itu sampai aku 2 kali dirawat di rumah sakit karena batuknya nggak kunjung-kunjung selesai, sampai akhirnya pas dirawat yang kedua kalinya baru ketahuan bahwa aku juga ada influenza A-nya juga. Jadi ya itu yang jadi pencetusnya. Jadi istilahnya mau disembuhin mau pakai cara apa, kalau yang si pencetusnya juga nggak disembuhin ya nggak kelar-kelar gitu ya. Makanya sampai 2 kali bolak-balik ke rumah sakit, sampai sekarang pun juga afternya ya masih berasa lah, maksudnya kayak karena kan batuknya lumayan panjang, jadi dada tuh masih suka sakit, jadi sampai sekarang tuh masih fisioterapi, masih badan juga masih pegel-pegel semua kayak gitu. Misalkan tuh karena udara atau seperti apa sih polusi dan lain-lain gitu mas? Kayaknya sih virus ya, virus dan memang arahnya ke bronkitis, ke pneumonia gitu. Jadi memang kalau dokter sih bilang ini lagi viral istilahnya, penyakit yang lagi viral, semua itu lagi masuk ke paru. Kalau kita bicara soal udara, kalau di Jepang kan maksudnya udaranya bersih banget ya. Cuma memang di sana itu lagi musim dingin banget dan berangin. Ya mungkin Lagi banyak turis juga ya. lagi banyak turis juga, jadi kan kita juga nggak tahu ya. Dan juga mungkin imun aku lagi drop. Jadi memang sebelum ke Jepang itu kan aku ada event Women Festival itu di akhir tahun. Jadi mungkin kan ngurusin itu capek, terus habis itu cuma istirahat 1 hari, terus langsung berangkat ke Jepang. Terus di Jepang namanya kita di negara orang kan, nggak mungkin lah kita cuma diem di hotel gitu kan. Otomatis acaranya juga banyak, jadi ya gitu mungkin drop sih. Kira seorang suami seperti apa sih Mas Ari siaganya nih sampai dilarikan ke rumah sakit berapa hari? Waktu sebelum ke Jepang saya yang ditemenin dia di rumah sakit. Iya. Jadi ini kayak pembalasan dendam ya. Beliau ini sabar banget ngurusin saya ya, teruji lah sebagai istri. Akhirnya ketika dia sakit, Teruji nggak jadi suami? oh jelas. Cuma masalahnya double ya. Udah selesai 1, pulang sebentar pindah rumah sakit gitu. Jadi kita pikir penyakit biasa ya. Soalnya mirip waktu itu. Karena ketika di ronsen kita paru-parunya sempat abu-abu ya.
berkabut gitu. Pas dia di ronsen juga berkabut. Tapi kemudian dia masih transfusi darah. Tegang amat nih penyakitnya gitu kan. Kita sampai tanya ke teman-teman, ada yang punya nggak ahli darah, ada yang punya nggak ahli paru segala macam. Pulang sebentar untuk apa? Mungkin ya kita karena suasananya di rumah sakit kali ya. Pulang agak mendingan, tapi belum selesai, malah naik lagi ke rumah sakit lagi, langsung dirawat, dan itu antri ke 15 kita, saking banyaknya yang sakit yang sama. Penuh banget rumah sakit. Jadi lagi penuh banget rumah sakit, kita di UGD sampai jam 1 malam, akhirnya dirawat, pas baru aktif Sabtu kemarin beliau nih kan, dari tanggal 12, lama juga tuh, ada berapa ya, sekitar 2 minggu ya. Ini apa namanya kayak 2 rumah sakit pindah-pindah kan? Pindah-pindah, jadi sempat di rumah juga dirawat. Terus emang ya gitu ya, karena kalau aku tuh batuknya yang kenceng banget. Jadi alhamdulillah nggak demam, alhamdulillah juga aku masih bisa makan. Jadi kan ada beberapa orang yang nggak bisa ngecap rasa gitu kan. Ada yang sampai nggak nafsu makan. Nah ya itu ya alhamdulillah sih aku masih dikasih nikmat lah ya. Jadi walaupun sakit aku masih bisa masukin nutrisi. Sebenarnya yang paling bikin shock itu adalah ketika kita kemarin pas lagi di Bandung, pas kan kita habis anniversary-an cerita gitu. Terus dapat kabar yang berita Barbie itu meninggal. Ternyata sakitnya juga sama gitu kan, influenza A sama ada pneumonia juga. Itu yang buat kita kayak ya Allah. Ternyata berat banget gitu. Dan itu juga bikin kita jadi kayak makin bersyukur ya bahwa Allah masih kasih kesempatan. Untuk anak-anak nggak apa-apa, Alhamdulillah sih, itu dia balik lagi ke imun ya. Dan waktu aku juga ketahuan ada influenza A juga aku kayak isolasi sih di rumah sakit. Jadi aku juga nggak boleh bareng sama yang lain. Waktu itu kan karena full banget, sempat ada solusinya adalah ya udah ambil yang satu kamar mungkin berdua atau bertiga sampai nunggu yang kamar yang sendirinya itu ada gitu. Tapi ketika tahu bahwa aku ada virus itu jadinya nggak boleh. Nah jadi aku juga termasuk. Tapi aku tetap nemenin loh, supaya. Kalau nggak nemenin sih ya keterlaluan ya. Makanan apa sih Kak? Mungkin makanan dan lain-lain gitu. Ya pokoknya ya yang merangsang batuk sama ini aja. Jadi dokter sih nggak pernah bilang ada ininya apa, tapi dokter selalu bilang bahwa badan yang tahu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dingin-dingin aku lebih gampang kena sih. Misalnya minum dingin-dingin, es masih belum bisa. Tapi ini bukan pandemi ya Mbak ya, maksudnya Iya, mudah-mudahan ya. emang lagi sakit aja. Sekarang jadi aware atau gimana, lebih aware? Iyalah lebih aware. Aku sebenarnya tuh masih belum berani ketemu orang banyak sebenarnya. Karena kan ya masih imun aku masih nggak begitu, belum stabil banget. Tapi ya itu dia tadi balik lagi kan, ya kalau misalnya diundang atau apa kan ada acara nggak mungkin nggak datang gitu ya. Tapi ya itu dia tadi, ya bismillah aja. Nanti Kak, total di rumah sakit kemarin kan tidak selama 3 minggu keluar masuk, total di rumah sakitnya berapa? Total di rumah sakit kayaknya 8 hari sampai 10 harian deh. Kalau total Ini di rumah kondangan sakit. pertama ya? Iya, pertama. Oke, Terima ya. kasih ya. Audio Jungle.